Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Rahmat Penakar Sewu Tanggulamin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah yang singkat hari ini jamaah sekalian, kita ketengahkan sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Yang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua jamaah sekalian. Ada 3 perkara yang menjadi sumber kerusakan seseorang. Artinya jamaah sekalian, 3 perkara ini jika dilakukan oleh seseorang, maka rusaknya itu bukan hanya dirinya saja, tapi akan menjalar, akan menular, boleh jadi kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada lingkungannya. Dan semoga kita semua setelah melewati gemblengan 1 bulan penuh di bulan Ramadan bisa
menghindari tiga perkara ini jamaah sekalian. Apa tiga perkara itu jamaah sekalian? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasun muhlikat. Ada tiga perkara yang menjadi sumber kerusakan seseorang itu. Salasun muhlikat. Yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian, hawa muttaba. Hawa muttaba, yaitu hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Hawa muttaba maksudnya di sini adalah nafsu amarah. Karena setiap manusia itu ada unsur nafsu amarahnya, nafsu yang mendorong untuk mengajak kepada keburukan. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, hawa nafsu itu, nafsu amarah itu senantiasa mengajak kepada keburukan, hembusan hawa nafsu itu. Oleh karena itu di dalam kata mutiara, di dalam mahfudot jamaah sekalian, manusia itu dikatakan al-insanu hayawanun natik. Al-insan hayawanun natik. Manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu seumpama hewan yang berakal. Maksudnya jamaah sekalian, ketika seseorang itu akalnya dikesampingkan, akalnya gak direken, tinggal yang menguasai di dalam dirinya itu hawa nafsunya, maka manusia itu karakternya, maksudnya perangainya tidak ubahnya dengan hewan. Oleh karena itu ada yang namanya pembunuhan, ada yang namanya perampokan, ada yang sampai pisahnya seseorang dengan saudara kandungnya gara-gara rebutan harta warisan umpamanya. Karena itu membuang akal pikirannya dan dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka setiap manusia itu hendaknya mengendalikan hawa nafsu itu. Jangan sampai dikendalikan oleh hawa nafsu itu. Karena kalau seseorang itu dikendalikan oleh hawa nafsu, apalagi didominasi oleh hawa nafsunya, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran jamaah sekalian, kal an'am bal hum adall, seperti binatang ternak, bahkan lebih jahat daripada binatang ternak. Ini jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa memaksimalkan akal pikiran kita dan membuang hawa nafsu kita. Jangan sebaliknya. Ketika kita seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya, otomatis gambaran Rasulullah akan menjadi kerusakan pada dirinya dan kepada yang lain-lainnya. Ini jamaah sekalian, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua kata Rasulullah, sumber daripada kerusakan manusia itu kata Rasulullah, wasyukhun mutaqud, wasyukhun mutaqud,
mutawwal, yaitu kikir yang ditaati, kikir yang diingu terus. Kalau orang Jawa itu mau wedi, ini yang akan menjadikan sumber kerusakan bagi seseorang yang tidak hanya menimpa pada dirinya saja, akan menjalar kepada istrinya, anaknya, lingkungannya, imbas daripada akhlak kikir tersebut. Wasukun mutawwal. Lalu jamaah sekalian, kita bertanya, kenapa orang itu sampai mau wedit sekali? Kenapa jamaah sekalian? Nah, ini yang perlu kita onceki. Yang pertama jamaah sekalian, karena orang yang terlalu medit itu karena terlalu cintanya kepada dunia. Ini jamaah sekalian. Jadi terhadap dunia, terhadap harta itu terlalu berlebih-lebihan cintanya. Oleh karena itu, para sahabat, para salafus soleh membuat prinsip dalam dirinya jamaah sekalian. Bahkan dibuat doa. Bagaimana prinsip dalam dirinya jamaah sekalian? Mengadunya kepada Allah. Ya Allah, letakkan harta itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Ya Allah, letakkan harta itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Ini jamaah sekalian. Ternyata orang yang terlalu kikir itu karena terlalu cintanya dunia dan terlalu dimasukkan di dalam hatinya. Oleh karena itu para sahabat itu banyak juga yang kaya. Semisal Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, kaya-kaya jamaah sekalian. Tapi perlu diingat jamaah sekalian, kekayaan para sahabat itu adalah ini yang harus kita contoh untuk menyempurnakan agamanya. Ini jamaah sekalian. Jadi kita meraih harta sebanyak-banyaknya bagus sekali, tapi jangan sampai orientasi kita nyimpang. Orientasi kita adalah untuk menyempurnakan agama kita, agama Islam. Kenapa jamaah sekalian? Karena agama Islam itu ada ajaran infak, ada ajaran sedekah, ada ajaran zakat, ada ajaran umroh, ada ajaran haji, ada ajaran jihad, yang semua itu mustahil bisa sempurna kalau seseorang itu tidak ditopang oleh harta yang mencukupinya. Tapi ingat jamaah sekalian, itu tadi harta kita adalah untuk menyempurnakan agama kita. Lalu yang kedua jamaah sekalian, kenapa orang itu terlalu medit, terlalu kikir? Kenapa jamaah sekalian? Karena orang itu tidak mengetahui hakikat dunia ini. Tidak mengetahui hakikat dunia. Hakikat dunia itu digambarkan di dalam Al-Quran jamaah sekalian. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau saja. Ini jamaah sekalian, permainan dan senda gurau saja. Permainan, senda gurau, sinetron, main ludruk. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi pembantu. Setelah itu selesai. Itulah hakikat dunia. Apalagi ketika kita bisa naik ke luar angkasa jamaah sekalian. Kalau bumi atau dunia itu kita lihat
hanya setitik debu saja di alam raya. Itulah hanya setitik debu saja di alam raya. Itulah hakikat dunia. Inilah yang diantisipasi oleh Rasulullah jamaah sekalian. Penyakit yang kedua, yakni yang akan menjalar kepada yang lain-lainnya. Wasyukun muta'un, kikir yang senantiasa ditaati, diingu terus. Ini jamaah sekalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, kata Rasulullah, apa sumber kerusakan manusia itu? Kata Rasulullah, wa ijabul mar'i binafsi, wa ijabul mar'i binafsi, yaitu orang yang membanggakan dirinya sendiri alias sombong. Orang yang senantiasa membanggakan dirinya sendiri alias sombong. Ini jamaah sekalian. Dan ini adalah warisan daripada sifat iblis sejak dulu. Ketika iblis disuruh untuk sujud sama Adam, apa jawab iblis jamaah sekalian? Kenapa ya Allah aku engkau suruh sujud kepada Adam? Wong saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Cek nyimut. Makanya ketika ada seseorang yang mengatakan, aku ini turunane wong darah biru, turunane wong ningrat, awakmu itu turunane wong gedibal, itu nggak boleh, dan itu adalah warisannya sikap daripada iblis. Lalu persoalannya jamaah sekalian, kenapa orang itu bisa menjadi sombong? Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika dokter mengobati penyakit itu harus tahu observasinya, gejalanya, gara-garanya. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang pertama, orang sombong itu merasa paling baik dan merasa paling benar. Ini jamaah sekalian. Gara-garanya merasa paling baik dan merasa paling benar. Ini jalan menuju kepada kesombongan sebagaimana yang dilakukan oleh iblis tadi. Lalu yang kedua jamaah sekalian, karena orang itu tidak senang dengan nasihat orang lain. Tidak senang dengan nasihat orang lain. Kenapa kok tidak senang? Ya, karena dia sudah merasa baik dan merasa paling benar, otomatis gak senang dengan nasihat orang lain. Lalu yang ketiga, gara-garanya tidak senang dengan kemajuan orang lain, tidak senang dengan prestasi orang lain. Oleh karena itu, di dalam logo, dalam lambang pemuda Muhammadiyah itu ada ayat yang dicantumkan di situ. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Inilah jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi, paling tidak bisa mengurangi, paling tidak bisa menetralisir. Kalau bisa sedikit demi sedikit kita jauhkan di dalam diri kita. Ada 3 perkara kata Rasulullah yang menjadi sumber daripada kerusakan manusia itu. Yang pertama, hawa muttabah, hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Dan yang kedua, wasuhun muta'un, kikir yang senantiasa ditaati. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, yaitu membanggakan dirinya sendiri. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur